Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Yadkhuluna jannata bighairi hisab. Tiga hal, tiga perkara yang menyebabkan orang masuk surga tanpa dihisab. Tiga perkara yang menyebabkan seseorang masuk surga tanpa dihisab. Thalathatun yadkhuluna jannata bighairi hisab. Tiga hal, tiga perkara yang menyebabkan seseorang yang masuk surga tanpa dihisab. Yang pertama, al-ashiqu bi, orang yang demen, yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Orang yang mengidolakan Nabi Muhammad. Orang yang mengutamakan Nabi Muhammad. Orang yang senantiasa lisannya memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini Nabi Muhammad, Nabi yang paling sayang kepada umatnya. Tiada Nabi yang paling cinta kepada umatnya kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat-sangat beruntung orang yang mencintai Nabi Muhammad. Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ahabba lil mu'minina min anfusihim. Al-Habib Umar mengatakan sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabba lil mu'minina, sangat mencintai kepada orang-orang mukmin min anfusihim, daripada kecintaan orang mukmin kepada dirinya. Kita cinta kepada diri kita, tetapi Nabi Muhammad lebih mencintai diri kita. Kita orang tua kita cinta kepada diri kita, tetapi Nabi Muhammad lebih mencintai daripada orang tua kita. Maka sangat-sangat beruntung. Wong sing ora demen Nabi Muhammad, maka dia akan jauh dari Nabi Muhammad. Kita kumpul di sini, kita ada di sini sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, laulaka ma khalaqtu aflaq. Seandainya bukan karena engkau ya Rasulullah, seandainya bukan karena engkau ya Rasulullah, aku Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menciptakan alam ini. Alam ini ada berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam ini ada karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita ini digolongkan wong sing demen karo Kanjeng Nabi. Orang yang mau mencintai Rasulullah, jangan sampai kita lepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat-sangat mencintai Nabi Muhammad, dialah orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan duduk kita, hadir kita di majlis ini menunjukkan salah satu cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya Rabbal. Itu yang pertama yang menyebabkan orang masuk surga tanpa dihisab, wong sing demen karo Kanjeng Nabi. Yang kedua, orang yang menyebabkan masuk surga tanpa dihisab adalah wal mukatsiru minas salati wassalami alayya, orang yang senantiasa memperbanyak salawat. Kita sering mendengar ayat Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah yang menciptakan Nabi Muhammad, yang pertama kali bersalawat kepada Nabi Muhammad. Salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad adalah rahmah. Saat ini Allah senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Saat ini Nabi Muhammad mendapatkan rahmah. Nabi Muhammad orang butuh salawat kita. Kon salawat kita salawat ataupun tidak salawat, Nabi Muhammad mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang gak bersalawat ialah orang yang sangat rugi. Wong sing ora salawat jangan harap mendapat pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah telah memerintahkan kita untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu, ahlan wa sahlan Ustaz. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Setelah Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad,
Maka Allah pun memerintahkan para malaikatnya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Salawat para malaikat kepada Nabi Muhammad adalah al-istighfar, memintakan ampun, donga ke Kanjeng Nabi. Dungane para malaikat tidak ditolak oleh Allah. Doa kita ditolak oleh Allah kan tergantung amaliyah kita, tergantung makanan kita. Tetapi dungane malaikat tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab para malaikat tidak pernah melakukan perbuatan maksiat. Maka saat ini para malaikat mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ora butuh salawat kita, tetapi kita butuh Kanjeng Nabi. Maka Allah meneruskannya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang dipanggil oleh Allah orang yang beriman. Maaf, belum tentu sing Islam selawat karo Kanjeng Nabi Muhammad. Belum tentu kita mengaku umat Nabi Muhammad untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Salawat itu gampang, lisannya mudah, tapi abot diucapkan. Kita sering mendengar untuk perintah salawat, tapi lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sangat-sangat berat, sebab kita belum dipilih oleh Allah. Kira-kira kita mau dipilih oleh Allah apa enggak? Ingin masuk surga tanpa hisab atau enggak? Banyak ojo bahir salawat, ngaku umat Kanjeng Nabi Muhammad salawat bakhil. Naudzubillah min dzalik. Sayyidina Aisyah ini pernah menjahit satu baju, tatkala jahit jarumnya jatuh lalu lampunya mati. Saat itu enggak ada keramik, enggak ada apa, semuanya pasir. Sayyidina Aisyah mencari jarum yang jatuh ke lantai, digolek ngawung tangannya enggak nampak, enggak ketemu. Tatkala Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah Sayyidina Aisyah, langsung ketemu berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ma ajmal wajhaka ya Rasulullah. Alangkah indahnya wajahmu ya Rasulullah. Alangkah bagusnya wajahmu ya Rasulullah. Alangkah bersinarnya wajahmu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wailul liman lam yarani yaumil qiyamah. Wailul liman lam yarani yaumil qiyamah. Wailul liman lam yarani yaumil qiyamah. Sangat celaka bagi orang yang tidak memandang wajahku di hari kiamat. Celaka bagi orang yang tidak memandang wajahku di hari kiamat. Celaka bagi orang yang tidak memandang wajahku di hari kiamat. Lafaz ini diulang 3 kali dan kalimat yang sama kalau dalam ilmu nahwu namanya namanya taukid lafzi. Pasti wong celaka nang hari kiamat yang tidak memandang wajah Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Aisyah mengatakan, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak akan memandang wajahmu di hari kiamat ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang mendengar nama Sayyidina Muhammad tapi bakhil salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat semangat. Salat semangat yang sahabat tadi bagaimana? Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Tempat yang disebutkan nama Nabi Muhammad akan senantiasa dihujani rahmati Gusti Allah. Ulama mengatakan inda dzikrus salihina tatanazzalu rahmat. Tatkala nama satu orang disebutkan, satu orang saleh disebutkan, maka akan dihujani rahmat. Wa kaifa bi ru'usus salihina. Bagaimana yang kita sebut adalah pemimpin orang-orang saleh, yaitu Rasulullah. Mudah-mudahan tempat ini dihujani rahmati Gusti Allah, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita mulai dari ini kita berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sehingga kita akan masuk surga tanpa dihisab. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Yang pertama, ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa dihisab, orang yang mengidolakan Rasulullah. Yang kedua, ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa dihisab,
memperbanyak sholawat. Lalu yang terakhir yang menyebabkan seseorang masuk syurga tanpa dihisab adalah wa muhibbu li ahli baiti. Orang yang cinta kepada keturunanku, yaitu Rasulullah, keturunan baginda Nabi Muhammad, cucu Nabi Muhammad, para habaib. Yang memerintahkan kita untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Katakanlah ya Muhammad, ya Rasulullah, aku tidak minta imbalan atas dakwahku kecuali kalian mencintai keluar kerabatku, yaitu kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk cinta kepada Rasulullah, keluarga Nabi Muhammad, akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad.